Betul, jadi situasinya kan sangat cair gitu ya. Yang menarik, China meskipun sudah menguasai hampir 80% dalam critical technology menurut sebuah lembaga riset think tank dari Australia, setidaknya dalam statementnya ya, mereka tidak berambisi untuk jadi superpower, hegemonic power ya. Memang dari zaman Mao Zedong, China selalu menolak apa yang namanya hegemonic power. Makanya mereka tidak pernah mengatakan bahwa dia harus melampaui Amerika ya. Bagi mereka berbisnis dengan siapa saja. Menurut saya Pak Prabowo ini pada China dia harus menjadi bagian dari proses demokratisasi teknologi digital. Boleh dekatin lagi Bang, iya. Karena tadi saya sudah nyinggung soal nuklir ya, Indonesia sudah terlanjur menandatangani Non-Proliferation Treaty. Artinya Indonesia sudah berbaiat untuk tidak punya senjata nuklir. Ya, ditandai zamannya Pak SBY begitu. Artinya, tapi kita tahu ada krusial teknologi lain, ada critical teknologi lain yang sekarang Amerika sudah mulai keteteran dan melihat bahwa ini akan menjadi ancaman bagi dominasinya atau hegemoninya, yaitu AI. Sekarang saya pernah diskusi dengan wakil Menkom DG Nezar Patria pada waktu akan menghadapi AI Summit di London. Sempat diskusi dengan saya, Bung, ini kira-kira akan disepakati sebuah kesepakatan etis. Kira-kira perlu tanda tangan nggak? Saya bilang jangan. Jangan dulu kita menyepakati bikin etika global saat Indonesia belum mengembangkan apapun. Karena apa? Itu artinya kita akan mengunci parameter-parameter etisnya sementara kita belum mengembangkan itu secara optimal. Padahal kita butuh itu. Dan kita punya potensial? Punya potensi, saya tahu bahwa kita punya potensi ya. Jangan sampai nasib kita terhadap AI itu sama seperti nasib kita terhadap senjata nuklir. Di mana kita udah terkunci gak bisa apa-apa. Nah kebetulan di dunia ini ada dua pendekatan. Pendekatan American First dalam penguasaan AI dengan adanya program target 500 miliar US dollar dari Trump untuk mendanai proyek AI. Dan ada pendekatan China yaitu KTT AI Summit yang diadakan di Shanghai. Bagaimana menjadikan AI itu demokratis, open dan even free begitu ya. Algoritmanya dibicarakan oleh banyak negara, bukan sekedar oleh satu negara. Menurut saya pilihan kita adalah kita mendemokratiskan AI ini agar AI tidak menjadi alat deterrence, alat bargaining dari satu kekuatan negara tertentu, ya. Karena kalau kita tidak masuk ke arah sana, secara kapasitas masih tertinggal meskipun punya potensi, dan ketika dikunci secara etis, ya sebenarnya kuncian etis itu nanti siapa yang memegang pemegang nilai-nilai itu, siapa lembaganya. Kalau satu negara saja saya gak setuju, tapi kita harus dibicarakan bersama. Jadi menurut saya Pak Prabowo politik luar negeri Indonesia ya pertama ingin dalam technological race ini kita harus ikutan diajak merumuskan standar. Jangan cuma jadi objek. Kedua, teknologi ruang angkasa kita sudah sepakat dengan Rusia. Teknologi nuklir untuk tujuan damai kita sudah sepakat dengan Rusia. Menurut saya prioritaskan itu. Amerika Serikat, menurut saya ini menarik Amerika Serikat. Benar apa yang sudah dilakukan, maritim bagaimanapun juga kita akan banyak gesekan. Setidaknya teman-teman kita ada banyak gesekan nih bersama terhadap China, tetangga-tetangga ASEAN kita. Nah, kita juga harus punya solidaritas ASEAN. Tanpa kita harus konfrontatif pada China, tidak perlu juga konfrontatif pada China, ya, tidak perlu juga kita konfrontatif pada China. Sehingga kerjasama militer dengan Amerika terbatas. Jangan sampai juga mengganggu kedaulatan, dan itu sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita, tidak ada namanya izin ya bagi penerbangan Amerika. Pada Rusia teknologi nuklir dan teknologi ruang angkasa, pada China infrastruktur dan juga teknologi digital saya kira perlu. Pada Amerika Serikat menurut saya pertahanan perlu, meskipun kita juga bisa mendiversifikasi dengan Eropa terutama Prancis. Saya kira langkahnya ke Prancis ini menjadi penting karena bagaimana juga Prancis adalah negara Uni Eropa dan negara NATO yang paling independen terhadap Amerika. Baik, jadi intinya ini sikap juga. Presiden Prabowo saat ini seperti yang Anda katakan adalah sampai 2029 target itu. Oke, baik. Sampai 2029. Beyond 2029 kita nggak tahu siapa juara dari kocok ulang ini ya. Meskipun Cina mengatakan aku nggak berminat jadi juara satu juga dia bilang. Oke. Ya. Oke. Tapi who knows lah ya. Oke. Begitu. Baik, tepuk tangan untuk Bang Budiman. Sebetulnya kan. Oke. Persoalan yang disampaikan oleh Budiman itu kan bukan persoalan yang menghinggapi Indonesia saja.
itu juga menghinggapi hampir semua negara di seluruh dunia. Blok yang berubah, kekuatan yang berubah, penyeimbang yang berubah dan sebagainya. Pertanyaannya, dengan cara apa negara-negara itu menghadapinya? Apakah presiden dari negara-negara itu sesibuk presiden kita sampai mengunjungi 54 negara yang lain? Misalnya begitu kan. Karena apa yang kita hadapi terhadap perubahan global itu kan juga yang dihadapi oleh Pakistan, yang dihadapi oleh Singapura, yang dihadapi oleh Malaysia dan sebagainya. Problemnya pasti sama. Singapura jelas bloknya. Singapura jelas bloknya. Pakistan jelas punya nuklir. Iya. Kita nggak jelas bloknya, kita nggak punya senjata nuklir, berbeda tetap. Oke, kan seperti yang saya sebutkan itu tadi kan banyak negara lain yang tidak punya nuklir. Tapi apakah presidennya jalan-jalan? Enggak gitu. Itu satu. Nah yang kedua, kalau misalnya disebutkan tadi, kan problem awal kita ini kan sebetulnya bukan pada banyaknya perjalanan, tapi tidak terinformasikan target dari setiap perjalanan itu apa. Ke 54 negara itu, Budiman bisa menjelaskannya pada negara-negara, tapi misalnya berangkat ke Jerman apa targetnya, berangkat ke Belanda apa targetnya, berangkat ke Belgia apa targetnya, berangkat ke Swiss apa targetnya, berangkat ke Belarus apa targetnya, dan sebagainya. Jadi solusi yang bukan solusi. Kita ini hidup bernegara. Oke. Ya, kalau tadi Bung Teddy menyatakan sebagiannya itu anggaran perjalanan itu dari kantong presiden, lebih masalah lagi. Itu perjalanan yang dibiayai oleh negara yang semestinya nggak boleh memakai keuangan pribadi. Itu lebih masalah lagi tuh itu. Nah, karena kita hidup bernegara, segala sesuatu dari tindakan presiden itu harus ada pertanggungjawabannya. Uniknya sampai sekarang misalnya kita tidak mendapatkan penjelasan yang jelas. Itulah yang mengakibatkan kemudian masyarakat bertanya-tanya, ngapain sih 54 tuh negara, ngapain ke Prancis sampai 3 kali, ujung-ujungnya cuma bawa 61 triliun. Kalau udah 3 kali bolak-balik ke Prancis itu ya mestinya bawanya 200 triliun dong, misalnya begitu kan. Itu yang saya sebut dari awal tadi, Bung. Tetapkan target dulu, baru kita evaluasi di bawahnya. Bukan berangkat dulu, baru bawa sesuatu langsung bilang ada oleh-oleh nih gitu. Itu keliru dalam berbangsa dan bernegara. Nah itulah yang membuat pemimpin-pemimpin kita ini leluasa, karena kita nggak pernah berikan kepada mereka target. Kita hanya mengatakan, oh tumbuh sekian, oh senang, oh ini senang gitu, ini senang. Ini yang dilakukan oleh sekira ya informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Koperasi tumbuh sekian, ya kan? MBG sekian, ya kan? Kok kalau MBG-nya sukses, kenapa ketuanya diganti sama presiden? Oke. Kan itu pertanyaannya tuh gitu. Jadi di satu segi ini agak bolak-balik, ada penyampaian informasi yang sangat bombastis, tapi di lapangannya beda. MBG udah bagus, ya ini bagus, ketuanya diberhentikan sama presiden gitu. Bagaimana Anda yakin bahwa itu adalah salah satu bentuk nyata presiden untuk membuat... Kalau orang sukses mana diganti? Oke. Mana ada teorinya di dunia ini orang sukses diganti? Kalau kata Bung Budiman dan kawan-kawannya, makar itu namanya kata dia. Presiden yang sukses, ya kan, minta diganti itu kata Bung Budiman dan kawan-kawannya itu makar. Istilahnya ya, bukan berarti presiden makar kepada ketua BGN, tentu saja tidak gitu. Nah, kan ini yang ditanggap oleh publik yang bolak-balik itu, dan itu penjelasan ini tidak meyakinkan. Lebih dari sekedar tidak meyakinkan, ada penjelasan dari pemerintah yang bersifat seperti mengadu. Misalnya ketika rakyat menyampaikan, ini dana pembelian sapi sampai 100 miliar dari APBN gitu kira-kira tuh. Dipertanyakan oleh publik, dijawab oleh salah satu Dewan Kehormatan atau Bakom lah istilah dari Bakom. Apakah kalian tidak senang melihat orang-orang miskin menerima daging? Apakah kalian tidak senang melihat daging-daging para peternak kita dibeli? Kan itu seperti mau mengkonfrontasi antara orang yang melakukan kritik dengan orang yang sebelah sana gitu. Bukan begitu cara negara mengelolanya. Caranya sama seperti ketika orang menyebut MBG mengkritik MBG itu dengan SPPG itu dengan istilah begini gitu ya. Lalu disebut, tahu nggak Anda yang bekerja di SPPG itu sekian juta orang.
dan Anda katakan mereka itu adalah seperti penjilatnya Pak Prabowo apa begitu loh kira-kira. Jadi cara yang baik seperti apa Bang Ray? Kalau Anda pemimpin, Anda mendengar kritikan itu untuk kemudian dijawab secara elegan, bukan membenturkannya. Ini kan dibenturkan nih rakyat ini gitu. Apalagi seperti tadi misalnya, sedikit-sedikit presiden berbicara anti asing. Ya kan? Padahal beliau yang paling banyak keliling sepanjang sejarah Republik ini ke seluruh dunia. Oke, baik, Dalam terima kasih. hitungan tahun loh ya, 1 tahun 5 bulan 54 negara. Presiden mana di sepanjang sejarah Republik yang pernah melakukannya itu? Jadi Ya, menurut itu presiden yang sekarang. Jadi pertanyaannya menurut Anda apakah perang ini menjadi salah satu pemicu pelemahan rupiah atau memang kitanya yang lemah? Waduh, kalau soal ekonomi saya nggak paham gitu. Tapi kalau soal politiknya, ini kan kita bicarakan. Saya lebih tertarik misalnya. Tapi kebijakan tadi Anda Ya itu yang saya mau melihat, katakan. Apakah situasi seperti sekarang akan potensial menimbulkan peristiwa 98 gitu? Mungkin dari ekonomi sudah dijelaskan tadi kelihatan belum gitu. Tapi bukan itu satu-satunya faktor. Tanya Bung Budiman, faktor utama kita dulu bergerak 98 itu bukan ekonomi, karena politik yang nggak sehat, gitu. Politik yang anti kritik, politik yang intimidatif. Bung sampai Budiman di penjara, kawan-kawan kita dulu diculik macam-macam, nggak ada pertanggungjawabannya. Sekarang 900 orang ya ditangkap oleh polisi ya, dan sebagian sekarang masih dalam proses hukum. Itu terjadi belum 1 tahun dari pemerintahan Pak Prabowo. Lalu sekarang misalnya orang mempercayai transparansi macam-macam. Bung, 98 itu isu-isu yang seperti ini masih agak jauh dari kita loh. 98 ini nggak bisa transparan, ya harus Anda transparan. Anda berbicara tentang sosialisme, Anda jelas perlihatkan dong bahwa Anda nggak memiliki apa-apa demi kepentingan memperjuangkan sosialisme ini. Tapi kalau Anda punya 100.000, 200.000 tanah gitu, Anda berbicara tentang sosialisme, lah konteksnya di mana? Jadi apa yang Anda sebut tadi itu sekarang orang dibantu dengan perkembangan teknologi ini gitu loh saya. Oleh karena itu persis 98 ekonomi itu kemudian datang. Tapi problem utamanya itu adalah trust. Gak ada lagi kepercayaan kepada Pak Harto saat itu. Dan harus ingat loh ya, Pak Harto dimundurkan oleh mahasiswa persis ingat saya 1 tahun 1 bulan atau 2 bulan setelah pemilu tahun 97. Jadi gak lama tuh. Padahal tahun 97 itu Pak Harto mendapatkan tingkat suara paling tinggi, hampir mencapai 82-83%. Ya, pemilih yang memilih kepada Pak Harto gitu. Oke. Electoral vote-nya. Tapi kita nggak bicara soal bahwa itu pemilu-pemiluan gitu ya. Tapi yang maksud mengatakan tuh kadang-kadang orang jatuh justru di tengah ya puncak dari kekuasaannya itu gitu.